Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 2 subtema 3 yang berkaitan dengan IPS atau sejarah, proklamasi dan sekitarnya. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 95. Kita mulai dengan perumusan teks proklamasi Indonesia. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya malam 17 Agustus ya. Nah, perumusan dilakukan di rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tokoh yang hadir adalah Soekarni, B.M. Diah, dan Sudiryo. Selain itu ada juga yang merumuskan teks proklamasi. Siapa aja yang merumuskan teks proklamasi? Nah, teks proklamasi dibuat menggunakan tulisan tangan pada malam itu. Nah, yang pertama kali membuatnya yaitu Soekarno, menuliskan judul proklamasi. Kemudian kalimat pertama, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, yang membuat adalah Ahmad Subarjo. Kalimat berikutnya, hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu Soekarno dan disempurnakan oleh Bung Hatta. Kemudian terakhir Soekarni yang berada pada saat itu menyaksikan perumusan teks proklamasi mengusulkan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Bung Hatta. Jadi teks proklamasi dirumuskan oleh 3 orang, Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Bung Hatta. Nah, kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, coba lihat, ada 3 perbedaan. Perbedaan pertama adalah tempo menjadi tempo, tempoh menjadi tempo. Kedua, wakil menjadi atas nama. 3, tanggalnya dibuat secara singkat, 17/8 diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, kemudian 17 Agustus 45 dilaksanakan pembacaan teks proklamasi di mana Indonesia dinyatakan merdeka. Nah, bagaimana kehidupan sesudah Indonesia merdeka? Tentu belum stabil ya. Banyak kekurangan di berbagai bidang, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nampak ya, masih terlihat belum seperti saat ini ya. Kemudian pada masa pemerintahan Soekarno, Soekarno langsung mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar negeri, sehingga kita bisa mengekspor karet, gula, dan teh. Sedangkan pada masa pemerintahan Soeharto yang dikatakan Orde Baru, dibuatlah kebijakan pembangunan nasional, di mana ada 2 kebijakan, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, setelah kemerdekaan atau pembacaan teks proklamasi, Indonesia belumlah lepas sepenuhnya dari penjajah. Mereka masih ingin merebut Indonesia dari perjuangan para rakyat kita. Nah, awal semula perjuangan fisik dilakukan oleh para pejuang kita di berbagai daerah.
Kemudian dilanjutkan dengan perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi ini dalam bentuk perundingan atau kesepakatan. Tujuannya supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lainnya yang sudah terlebih dahulu merdeka. Nah, tidak hanya satu perundingan ya yang dilaksanakan, ada beberapa perundingan. Nah, pertama, perundingan Roem-Royen. Perundingan Roem-Royen ini dimulai pertengahan April 1949. Diadakan oleh PBB untuk menjamin terlaksananya penghentian agresi militer Belanda II. Dibentuklah UNCI, United Nations Commission for Indonesia, atau Komisi PBB untuk Indonesia. Nah, yang berperan dalam perundingan ini atau penengahnya dari Amerika Serikat, Merle Cochrane. Kemudian delegasi dari Indonesia yaitu Muhammad Roem, delegasi Belanda Dr. van Rooyen. Akhirnya perundingan ini dinamakan Roem-Royen ya. Apa aja hasil perundingan tersebut? 1. Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. 3. Turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag, menyetujui Indonesia sebagai negara bagian dari negara Indonesia Serikat. 5. Menyiapkan pelaksanaan KMB di Den Haag. Yang kedua, perundingan Linggarjati. Nah, perundingan Linggarjati ini dilaksanakan di Cirebon ya, dekat Cirebon. Wakil dari Belanda itu Profesor Schermerhorn de Boer van Poel. Kemudian dari wakil Inggris Lord Killen, dia sebagai pihak penengah. Sedangkan dari Indonesia adalah Sultan Syahrir. Nah, hasil perundingan Linggarjati ini, Belanda mengakui kedaulatan RI atau Republik Indonesia secara de facto. Nah, pada saat itu baru daerah Madura, Jawa, Sumatera. 2. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan konferensi meja bundar. Nah, terlihat ya mejanya bundar. Gak bundar banget tapi oval. Nah, di sini dilaksanakan tanggal 23 Agustus hingga 2 November. Delegasi yang hadir adalah Hatta dari Indonesia, kemudian ada Sultan Hamid II dari BFU, kemudian Belanda Van Maarseveen, kemudian Critchley dari UNCI. Nah, perundingan KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Apa hasil KMB? Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat itu negara yang merdeka berdaulat. Selambat-lambatnya pengakuannya 30 Desember 1949. Kedua, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun. 3. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat. 4. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedangkan tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Sebenarnya perundingan ini banyak merugikan Indonesia ya, namun disitulah perjuangan kita untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Berikutnya yang terakhir perundingan Renville.
berlangsung Desember sampai Januari. Pihak-pihak yang menghadiri dari PBB itu diwakili oleh Van Graham. Dari Belanda itu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, sedangkan dari Indonesia Amir Syarifuddin. Hasil perundingan Renville 1, penghentian tembak-menembak. Kedua, daerah di belakang garis Van Mok harus dikosongkan dari pasukan RI. 3. Belanda membentuk negara-negara federal di daerah yang diduduki dengan melalui plebissit terlebih dahulu. 4. Dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda. Demikianlah perjalanan perjuangan diplomasi Indonesia. Jadi untuk mempertahankan Indonesia, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh para pejuang kita. Baik, sekian pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin.